Shalom teman-teman Dem News yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dem News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan melihat di mana di tanggal 25 atau di bulan Desember terjadi baptisan massal. Ya, lagi dan lagi ya, banyak sekali orang yang dibaptis secara massal. Ada ratusan orang yang menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, apa yang menjadi klaim oleh orang-orang Islam, oleh ustadz, bahkan tokoh-tokoh nasional Islam yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember merupakan hari mualaf sedunia. Tapi nyatanya apa yang menjadi klaim mereka tidak terbukti. Tidak ada hasil, tidak ada orang yang dimualafkan. Nah, itu sebabnya kita bersyukur di bulan Desember ini banyak yang datang kepada Tuhan, di mana kita merayakan kelahiran Kristus, dan juga banyak yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, teman-teman, kita akan melihat cuplikan video para ustadz dan juga tokoh nasional Islam yang mengatakan, atau yang berkor-kor, yang mengklaim bahwa tanggal 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Dan kita akan melihat nanti dalam video pertama. Setelah itu kita akan menyaksikan bagaimana orang-orang yang murtad, yang percaya kepada Kristus, mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Dan mari kita sama-sama saksikan video-video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai, sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan berkat atau diberkati, mendapatkan poin dari setiap video-video yang kita akan saksikan bersama. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai Dewan Pembina dari Arimatea, kita punya gagasan sejak 2018. Tadi saya dengar, insya Allah ini tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai hari mualaf sedunia. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya kembali mengumumkan bahwa hari mualaf akan diperingati tanggal 25 Desember. Itu akan diadakan oleh teman-teman API, Jabodetabek, dan juga Arimatea. Saya Raifi Harun mengucapkan selamat Hari Mualaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mualaf Sedunia. Selamat Hari Mualaf Sedunia 25 Desember. Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudara terkasih dalam Tuhan, salam Indonesia, kau semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini GKRI Kebangkitan dan Hidup oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan akan melakukan baptisan selam sebanyak 8 jiwa. Oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya mengalami Tuhan, semuanya dilawat oleh Tuhan, dan semuanya akhirnya memberi diri untuk dibaptis. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diselamkan dan keluar dari air, dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang ajaib dan dahsyat. Karena mereka sudah memberi diri untuk dibaptis, sebuah simbol pertobatan yang sempurna, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan mereka akan menerima karunia Roh. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Terus berkati. Shalom. 25 Desember 2025 jam 2 siang sampai selesai. Ya, ini adalah hari mualaf dunia. Harinya yang mualaf, tapi orangnya murtad, teman-teman. Siapa dari mata abang, soal dimakan ang kebutuhan, dinahihiri na sila Tuhan, siya naik padarian na bebiyon, namun na sila bangunan ng paru, pagpahap na lapak na puna, di haluan, na hotro di salere, nila na haleluya, haleluya.
Ulilihani mamu tumagasan ko ni mata ama. Ano doon ni Pormadia? Ima Tuhan Yesus Kristus. Ulilihani mamu tumagasan ko ni mata ama. Ano doon ni Pormadia? Ima Tuhan Yesus Kristus. Pagkasan ko di matama, ano doon di Pormadia, ima Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hindi kami mahamon tumagasan ko di matama. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Karena ada orang yang bisa selamat kecuali mengikut Tuhan Yesus dalam hidupnya. Banyak yang bertanya kenapa dia mati aja, kenapa gak langsung dihapuskan dosanya. Ingat, Tuhan Yesus itu Allah yang menuruti apa yang dia ucapkan. Dia bukan Allah yang semena-mena. Dia adil, dia maha adil. Dia maha kudus, dia maha kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi karena kasihnya, tapi karena dia pernah mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, akhirnya dia berani untuk mengorbankan dirinya supaya kita, manusia, tidak mengalami maut tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita mau menghargai karya penyalipan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus yang sudah jelas-jelas terbukti? Dan bahkan dia bangkit, disaksikan ketika dia naik ke surga, disaksikan 500 orang. Kalau kita masih belum percaya sampai detik hari ini, kita akan rugi. Kalau kita gak mau mati-matian ikut Tuhan Yesus, kita akan rugi. Ingat, waktunya singkat. Pilihan ada di tanganmu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Tuhan mendekati. Perayaan Natal itu, tanggal 25 itu, sudah ada tahun 336 Masehi yang menginisiasi Konstantinus Kaisar Romawi. Rasulullah lahir pada abad ke-6. Mewartakan Islam tidak pernah kita mengikuti acara-acara ritual-ritual mereka. Kemudian Rasulullah tanggal 25 Desember, hari mualaf sedunia itu nggak ada. Kalau kiranya yang tidak sependapat, tunjukkan dasar dan dalilnya. Kalau ada, saya sami'na wa ata'na. Dan tidak ada tendensi kebencian, tidak ada tendensi iri, wal ya'udzubillah. Ya wallahi saya menyampaikan ini murni ya mardatilah, mengharap keridhaan Allah. Makanya kalau ada yang tidak sependapat silakan naik. Ya, apa dasar kita harus merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia? Itu dasarnya. Ya, oke teman-teman, demikian video yang baru saja kita saksikan bersama. Kita melihat tentang klaim-klaim oleh beberapa orang, baik itu dari ustadz, bahkan juga dari tokoh-tokoh nasional Islam, yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember merupakan hari mualaf sedunia. Tapi ada juga yang tidak setuju, baik dari ustadz lainnya, bahkan dari apologetik Islam yang tidak setuju bahwa tanggal 25 Desember adalah hari mualaf. Nah, apa yang menjadi klaim mereka? Kita melihat bahwa tidak ada bukti, tidak ada hasil, atau tidak ada orang yang dimualafkan di tanggal tersebut. Mereka hanya berkor-kor saja. Mereka hanya mengklaim-klaim saja, tanpa ada hasil yang sebenarnya. Tapi kita bersyukur, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, di hari kelahiran Kristus, atau bulan Desember, banyak sekali ratusan orang yang datang kepada Tuhan, yang percaya, yang dibaptis secara massal. Seperti yang kita lihat di video-video tadi, banyak sekali orang yang murtad yang datang kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya di hari mualaf yang diklaim itu ya, berubah menjadi hari murtadin sedunia. Karena apa? Karena ada hasil, ada orang yang murtad, yang percaya kepada Kristus. Ya, kita percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan melawat orang-orang yang mencari kebenaran. Dan kita juga terus mendoakan orang-orang yang mengklaim ini
agar suatu ketika Tuhan menolong mereka. Tuhan menunjukkan jalan, yaitu jalan kebenaran. Dan kita percaya bahwa kita juga harus terus berdoa dan menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, dan jangan keraskan hatimu. Masih ada kesempatan. Percaya kepada Kristus, maka engkau akan mendapatkan kepastian keselamatan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.